Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pada soal latihan pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur pada materi harga pokok produksi melalui dua departemen. Di mana di video sebelumnya kita sudah menghitung harga pokok produk Departemen 1 dan mencatat biaya produksi Departemen 1. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menghitung harga pokok produk pada Departemen 2 dan mencatat biaya produksi Departemen 2. Jadi ini yang akan kita kerjakan di video kali ini, yaitu video bagian kedua. Oke, kita mulai, yaitu mencatat harga pokok produk Departemen 2. Data yang kita gunakan adalah data produksi di Departemen 2 yang ini. Yang perlu kita ketahui di sini adalah produk yang diterima dari Departemen 1 ya. Dari Departemen 1 itu adalah 25.000. Ini dari sini Departemen 1 pindah ke Departemen 2. Lalu ada produk jadi di Departemen 2 yang ditransfer ke gudang itu ada 23.000 unit. Lalu ada produk dalam proses akhir di Departemen 2 adalah 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya adalah 70%. Biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Oke, kita lanjut untuk pencatatannya, yaitu dengan membuat perhitungan harga pokok produksi Departemen 2. Kita tambah sheet 1 lagi di sini untuk membuat nomor 3. Kita buat Departemen 2. Perhitungan. Langkah untuk membuat perhitungan harga pokok produk di Departemen 2 itu sebetulnya langkahnya sama seperti yang ada di Departemen 1 ini. Yang pasti kita harus menghitung dulu nilai dari unit ekuivalennya. Berarti yang kita hitung adalah nilai unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja atau namanya BTK dan BOP. Oke, karena biaya konveksi tingkat penyelesaiannya adalah 70% untuk di Departemen 2 nilai produk dalam proses akhirnya adalah 70%. Caranya sama, karena masih menggunakan metode rata-rata. Total produk jadi yang ada di Departemen 2, ini dia produk jadi 23.000, berarti 23.000 ditambah dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya berapa? Di sini adalah 70%, berarti 70% dikali dengan produk dan proses akhir yang ada di Departemen 2. Ini dia 2.000. Ini dia. Nih BOP juga sama. Karena apa? Tingkat penyelesaiannya sama. Jadi langkahnya adalah sama. Kita hitung. 23.000 ditambah dengan 70% dikali 2.000. Nilainya adalah 24.400. Oke, setelah kita menghitung nilai dari unit ekuivalen, maka kita akan menghitung nilai biaya produksi tiap unit produk ya. Kita menghitung biaya produksi tiap unit produk yang ada di Departemen 2. Kita hitung. Oke. Yang pertama kita lihat, kita ada bawaan dari Departemen 1. Berarti kita ada namanya
kita buat di sini dari departemen 1. Ini nilai biaya produksi tiap unitnya kalau dari departemen 1 sudah dapat, kita angkanya dari sini. Nggak perlu lagi kita hitung. Nah, ini dia biaya produksi tiap unit. Nah, ini kan biaya produksi tiap unit di departemen 1 totalnya Rp26.030. Nah, ini dia. Ini yang kita pindahkan. Sekarang yang harus kita hitung sekarang yang ada di sini. Ini ada dua komponen biaya produksi, ada BTK dan BOP. Berarti kita lihat total biayanya berapa yang dikeluarkan di departemen 2. Rp75 juta. Berikutnya adalah 85 juta. 85. 160 juta ya. Oke, sekarang kita hitung. 75 juta ya, kita ngitung biaya produksi tiap unit produk di biaya tenaga kerjanya. Berarti 75 juta dibagi dengan unit ekuivalennya. Ini dia. 3074. Ini sama juga, 85 juta dibagi 24.400. 3.484. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya. Ini adalah total biaya produk tiap produk di dalam departemen 2. Ya. Oke. Kita lanjut dengan menghitung dari harga pokok barang jadi. Sama seperti yang ada di video sebelumnya yang pertama ini. Kita menghitung harga pokok produk jadinya. Berarti kita menghitung harga pokok produk jadi pada departemen 2. Karena kita lagi membicarakan departemen 2 yang ini kan departemen 2. Jadi ini adalah harga pokok produk jadi yang ada di departemen 2. Berarti totalnya ini kita ngitung keseluruhan ya. Ini kita ngomongin kita keseluruhan. Berarti 23.000. Ini 23.000 itu adalah nilai dari produk jadinya yang ini. Ini ya, produk jadi yang ditransfer ke gudang. Berarti 23.000 dikali dengan total biaya produksi tiap unit nih dia 32.588. Ini untuk nilai keseluruhan ya, berarti kita hitung ya 23.000 dikali 32.588 nih ya. Nah, ini harus kita rincikan berapa dari departemen 1, berapa nilai dari tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti untuk membuat pencatatan jurnalnya. Jadi ini yang dari departemen 1 berapa? Dari departemen 1. Ini yang dari ya. Harga pokok dari departemen 1. Habis itu BTK-nya dan BOP-nya. Nah, hitungannya berarti dari departemen 1 berarti 23.000. Nih, 23.000 ya total produk jadi tadi dikali dengan ini dia. Biaya produksi tiap unit. Lalu 23.000 kalau yang BTK-nya kali dengan 3.074. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti 23.000 ini adalah nilai produk jadi ya.
dikali dengan 3.484. Nah, ini kita jumlahkan, ini sama dengan yang ada di sini, 749.524.000. Ini adalah rincian dari total harga pokok produk jadi yang ada di Departemen 2. Sekarang kita akan menghitung harga pokok dari produk dalam proses akhir. Jadi ada istilahnya digunakan, ada yang produk, ada yang barang, itu sama. Jadi tergantung, ada yang bilang harga pokok barang dalam proses akhir, ada yang bilang harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, yang dilihat di mana yang di sini? Ini dia nilainya. Dalam proses akhir ada 2000. Ini yang dihitung. Oke, kita hitung. Berarti kita hitung yang dari Departemen 1, BTK dan BOP. Sama seperti ini. Nah, untuk perhitungannya kita akan buat di sini. Kita singkat aja Departemen 1. Ini caranya, berarti nilai produk dalam proses akhir berapa tadi di sini? 2000, berarti nilainya adalah 2000 dikali dengan biaya produksi tiap unit yang ini. 26.030, ini yang dari Departemen 1. Kalau yang ini 2000 dikali dulu dengan yang ini tingkat penyelesaian. Di sini tingkat penyelesaian 70%, berarti dikaliin dulu 70%. Ya, dikalikan 70%, baru dikali dengan yang ada di sini. 3074. Oke, kita hitung dulu. Berarti 2000 kali 70% kali 3074. 3074 itu yang ini. Langsung sini. Oke, ini juga. Ini nilainya kita ganti. Kalau yang BOP, biaya produksi tiap unitnya itu adalah 3.484. Sama caranya. Oke, kita jumlahkan. Oke. Ini kalau mau dibikin caranya, kita buat di sini. 23.000 dikali dengan 26.030. Kalau yang BTK berarti 23.000. 23.000 itu adalah nilai produk jadinya ya, yang ditransfer ke gudang. Ini totalnya yang ini. Sebenarnya total ini sama dengan total yang ini. Oke, kita sudah selesai membuat perhitungan harga pokok produk yang ada di Departemen 2. Nah, ini dia yang pasti harus menghitung dulu unit ekuivalen yang ada di Departemen 2. Yang berdasarkan yang ini, biaya konveksinya ada BTK dan BOP. Ini dia BTK dan BOP-nya.
Lalu menghitung biaya produk tiap unit produk. Kalau yang dari Departemen 1 ini adalah bawaan dari soal sebelumnya yang ini. Ini tinggal Departemen 1 nggak perlu dihitung lagi, biaya produksi tiap unit ini 26.030 tinggal pindahkan saja. Lalu BTK dan BOP-nya kita hitung. Setelah itu kita menghitung harga pokok produk jadi. Ini adalah 23.000 adalah nilai dari produk jadinya ya. Ini dia nilainya. Lalu berikutnya melihat BTK-nya juga sama. Nilai produk jadi tadi dikalikan dengan biaya produksi tiap unit produk. Yang ini dikalikan dengan ini. Oke, lalu ininya juga sama. Ini 2.000 ini adalah nilai dari harga pokok produk dalam proses akhir ya. Itu nilainya sama. Kalau sudah, berarti kita udah menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses akhir yang ada di Departemen 2. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat pencatatan biaya produksi di Departemen 2. Berarti kita buat nomor baru lagi. Di sheet baru saja. Oke, kita membuat pencatatan. Yang pertama kita akan mencatat biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Berarti kita akan mencatat yang ini. Ya. Karena ini adalah biaya produksi yang ditambahkan yang ada di Departemen 2. Kita akan buat jurnalnya. Berarti barang dalam proses, ini kan biaya tenaga kerja, berarti BTK Departemen 2. Ini kita buat aja. Disesuaikan dengan nama akunnya aja. Kalau Romawi. Kalau angka-angka. Di situ ini adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 2. Ini jurnal untuk mencatat biaya produksi yang ditambahkan pada Departemen 2. Oke. Kita buat dulu. 2021. Nilainya adalah 75 juta dan 85 juta. Jadi sini biaya tenaga kerja adalah 75 juta, yang ini 75 juta. Satu lagi adalah 85 juta. Kreditnya adalah beban gaji
dan upah. Berikutnya adalah akun-akun BOP yang dikredit. Beban gajinya adalah 75 juta. Oke, ini kita mencatat yang bagian ini. Biaya produksi yang ditambahkan, kita mencatat yang ini. Sekarang, setelah kita mencatat jurnal yang digunakan untuk biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2, sekarang kita akan membuat jurnal berikutnya, yaitu jurnal untuk mencatat produk jadi yang ditransfer ke gudang. Berarti kita buat jurnal untuk mencatat produk jadi yang ditransfer ke gudang. Oke, berarti karena produk jadi ditransfer ke gudang, berarti sudah dipindahkan ke gudang, berarti persediaan produk jadi. Nilainya adalah sebanyak yang sudah kita hitung tadi, 23.000 unit dikali dengan biaya produksi tiap unit produk. Berarti total biaya produksi tiap unit produk tadi 749.524.000. Ini adalah nilainya dari produk jadi tadi. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Sekarang adalah akun yang digunakan tadi ini. BDP yang ada di Departemen 1 yang ini. BDP biaya bahan baku Departemen 2. Ini dia. Nilainya ini adalah yang ini yang udah kita hitung tadi. 23.000 dikalikan yang dari Departemen 1 ini. 598.690.000. Oke, kita lanjut lagi. Akun berikutnya yang ini. BDP BTK Departemen 2 dan BDP BOP Departemen 2. Ini akunnya. Nilai yang diambil adalah yang ini, yang perhitungan tadi. 23.000 ini kali dengan biaya produksi tiap unit produk yang ada di biaya tenaga kerja. 70.702.000. Kalau yang BOP-nya adalah 80.132.000. Oke, ini dia, ini totalnya. Sudah. Setelah itu kita akan mencatat berikutnya. Ya sama urutannya seperti yang kita buat perhitungan tadi ini. Nah, berarti kita mencatat untuk harga pokok produk dalam proses akhir ini. Berarti jurnal untuk mencatat ini. Nanti kita buat jurnal untuk mencatat produk dalam proses akhir. Oke, kita buat di sini persediaan barang dalam proses. Ini nilainya adalah nilai yang ini. Total dari harga pokok produk dalam proses akhir ini. Lalu berikutnya adalah BDP biaya bahan baku Departemen 2. Ini yang bawaan dari Departemen 1 ya. Ini ada bawaan dari Departemen 1 tadi. Yang kita bawa dari Departemen 1. Ini dia. Yang ini. 52.060.000.
Berikutnya kita mencatat BDP BTK Departemen 2. Ini nilainya yang ini. 4.303.600 rupiah. Yang berikutnya adalah BDP BOP DEP 2. Nilainya adalah dari sini 4.877.600 rupiah. Oke, kalau kita totalkan sama nilainya seperti ini karena kita sudah mentotalkan di sini. Oke. Demikian video kita kali ini mengerjakan untuk soal latihan menghitung harga pokok produksi yang melalui 2 departemen, di mana pada video kali ini kita menghitung harga pokok produk departemen 2 dan membuat pencatatan biaya produksi departemen 2. Jadi di dalam pencatatan ini kita membuat jurnal untuk mencatat yang pertama biaya produksi yang ditambahkan ke departemen 2. Ini dia yang kita catat tadi. Lalu mencatat produk jadi yang ditransfer ke gudang, jadi bertambah persediaan produk jadinya. Lalu yang berikutnya adalah mencatat produk dalam proses akhir. Berarti nilai dari produk dalam proses akhir ini, persediaan terakhirnya berapa di akhir periode. Nah, dari jurnal ini dibuat berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat di sebelumnya ini. Jadi bisa juga habis menghitung ini langsung buat jurnal juga bisa, sama saja. Demikian video kita bagian 2 membuat perhitungan dan pencatatan biaya produksi pada departemen 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.